Pecahan kaca berserakan di lantai. Suamiku berteriak, mengusirku seperti sampah tak berguna. Ibu mertuaku hanya tersenyum sinis di pojok ruangan. Namun, saat aku menyeret koper keluar, pintu didobrak keras. Seorang pria asing masuk, menatap tajam suamiku, dan mengubah takdirku selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Perang. Suara pecahan kaca itu terdengar begitu nyaring, memekakan telinga, namun tidak sebanding dengan rasa nyeri yang menghantam dadaku. Kristal bening yang harganya setara dengan gaji 3 bulan karyawan biasa itu, kini berserakan menjadi puing-puing tajam di lantai marmer ruang tamu. Pecahannya memantulkan cahaya lampu gantung, menciptakan kilauan yang ironis di tengah ketegangan yang mencekik. Reza, suamiku, berdiri dengan napas memburu. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dia menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Sudah cukup, wanita tua, kemasi barang-barangmu, tak ada yang butuh kau di rumah ini, teriaknya. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding rumah mewah yang selama ini kurawat dengan sepenuh hati. Aku sudah muak melihat wajahmu yang menyedihkan itu. Setiap pulang kerja, yang kulihat hanya daster lusuh dan bau bumbu dapur. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri diam, menatap pecahan gelas itu, lalu perlahan menaikkan pandanganku ke arahnya. Di samping Reza, ada wanita lain. Bella. Usianya jauh di bawahku, mungkin baru awal 20-an. Dia mengenakan gaun merah ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya, riasan wajahnya tebal namun rapi. Bella menggelayut manja di lengan Reza, menatapku dengan senyum kemenangan yang menjijikan. Dan bukan hanya mereka. Di sofa tunggal yang empuk, duduklah ibu mertuaku, Ibu Melinda. Dia sedang mengikir kukunya dengan santai, seolah adegan pengusiran menantunya ini adalah tontonan sinetron sore yang menghibur. Benar kata Reza, timpal Ibu Melinda tanpa menatapku. Dia meniup serbuk kikir dari kukunya. Sadar diri sedikit, Indira. Kau itu sudah tua, membosankan. Anakku, Reza, sekarang adalah direktur perusahaan besar. Dia pantas mendapatkan istri yang bisa diajak ke pesta, yang bisa dipamerkan. Bukan wanita sepertimu yang lebih pantas jadi pembantu. Dengar itu, Reza membentak lagi. Kali ini dia melangkah maju, kakinya menendang pecahan kaca ke arah kakiku. Ibu saja setuju. Rumah ini sekarang milikku. Sertifikatnya sudah atas namaku. Jadi, kau tidak punya hak apa-apa lagi di sini. Pergi. Aku menarik napas panjang. Ada rasa perih di sudut hati, tapi anehnya, tidak ada air mata yang jatuh. Bertahun-tahun aku menahan diri. Bertahun-tahun aku bersandiwara menjadi istri yang penurut dan sederhana, hanya untuk melihat seberapa besar ketulusan mereka. Dan hari ini, aku mendapatkan jawabannya. Ketulusan itu nol besar. Baik, jawabku. Suaraku tenang, datar, dan dingin. Sangat kontras dengan teriakan Reza yang berapi-api. Reza tampak sedikit terkejut dengan reaksiku yang tidak histeris. Mungkin dia mengharapkan aku bersujud di kakinya, memohon-mohon agar tidak diceraikan, atau menangis meraung-raung meminta belas kasihan. Tapi aku tidak akan memberinya kepuasan itu. Jangan menyesal, Mas, kataku pelan. Menyesal? Reza tertawa terbahak-bahak. Bella ikut tertawa kecil, suara tawanya melengking menyakitkan. Satu-satunya penyesalanku adalah menikahimu dulu. Cepat kemasi barangmu sebelum aku panggil satpam komplek untuk menyeretmu. Aku berbalik badan, melangkah menaiki tangga menuju kamar utama. Langkahku mantap. Di lorong, aku berpapasan dengan Sari, asisten rumah tangga kami yang setia. Matanya basah, dia menatapku dengan ketakutan. Bu Indira? Bisiknya gemetar. Ibu mau pergi? Jangan pergi, Bu. Kalau ibu pergi, siapa yang melindungi saya dari bentakan Tuan Reza? Aku tersenyum tipis dan menepuk bahu Sari. Tenang saja, Sari. Semuanya akan baik-baik saja. Kamu tetaplah bekerja seperti biasa. Lihat saja nanti. Di dalam kamar, aku tidak mengambil banyak barang.
Aku mengeluarkan koper kecil dari lemari. Aku tidak mengambil baju-baju daster yang sering diejek Reza, atau pakaian-pakaian pasar yang sengaja kupakai untuk menutupi identitasku. Aku hanya membuka brankas kecil yang tersembunyi di balik lukisan dinding. Di sana tersimpan paspor, beberapa perhiasan berlian warisan ayah yang nilainya miliaran rupiah, dan yang paling penting, dokumen asli kepemilikan aset. Dokumen yang Reza pikir sudah dia palsukan, padahal yang dia pegang hanyalah kertas tidak berharga. Aku memasukkan semuanya ke dalam tas tangan kulitku. Lalu, aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper hanya sebagai formalitas. Saat aku melihat foto pernikahan kami di atas nakas, aku mengambilnya. Aku menatap wajah Reza yang dulu terlihat tulus, lalu dengan gerakan cepat, aku mematahkan bingkainya dan membuangnya ke tempat sampah. Selesai. Aku menyeret koperku turun. Di ruang tamu, mereka masih di sana. Reza sudah menuangkan minuman baru, merayakan kemenangannya bersama Bella dan Ibu Melinda. Wah, cepat juga, sindir Bella. Hati-hati di jalannya, Tante. Semoga dapat kontrakan murah yang layak. Reza menyeringai. Jangan harap aku memberimu uang sepeser pun. Semua uang di rekening bersama sudah kublokir. Aku tidak menjawab hinaan mereka. Aku terus berjalan menuju pintu utama. Tanganku sudah menyentuh gagang pintu, siap untuk meninggalkan neraka ini dan kembali ke kehidupanku yang sebenarnya. Kehidupan di mana aku adalah ratu, bukan pesuruh. Namun, belum sempat aku memutar gagang pintu, tiba-tiba, brak, suara hantaman keras terdengar. Pintu kayu jati yang kokoh itu bergetar hebat. Seseorang menendangnya dari luar dengan kekuatan penuh. Kunci pintu itu jebol seketika. Pintu terbuka lebar, menghantam dinding dengan keras. Angin malam berhembus masuk, membawa hawa dingin yang mencekam. Reza melonjak kaget, gelas di tangannya nyaris jatuh lagi. Ibu Melinda menjerit kecil, dan Bella langsung bersembunyi di balik punggung Reza. Di ambang pintu, berdiri seorang pria tinggi tegap dengan setelan jas hitam yang membalut tubuh atletisnya. Wajahnya tampan namun keras, dengan rahang yang tegas. Matanya tajam, setajam elang yang sedang mengincar mangsa. Itu Adrian, pengacara kepercayaanku, sekaligus tangan kanan almarhum ayahku. Di belakang Adrian, terlihat dua orang pria berbadan besar dengan pakaian safari hitam, berdiri siaga. Adrian tidak menatapku. Tatapannya lurus menusuk ke arah Reza yang masih gemetar karena kaget. Adrian melangkah masuk dengan sepatu pantofelnya yang mengkilap, bunyinya tuk-tuk-tuk menggema di lantai, menciptakan irama kematian bagi kesombongan Reza. Siapa kau? Gagap Reza, mencoba terlihat berani meski wajahnya pucat. Berani-beraninya mendobrak rumahku. Keluar atau ku telepon polisi. Adrian berhenti tepat 3 langkah di depan Reza. Dia tersenyum miring, sebuah senyuman yang mengerikan. Rumahmu? Tanya Adrian dengan suara bariton yang berat dan mengintimidasi. Kau berani mengusir pemilik gedung ini dari rumahnya sendiri, Reza? Suasana hening seketika. Reza melongo. Bella dan Ibu Melinda saling pandang dengan bingung. Aku berdiri di samping koperku, menatap punggung tegap Adrian, lalu beralih menatap wajah Reza yang mulai dipenuhi keringat dingin. Permainan baru saja dimulai. Keringat dingin membasahi pelipis Reza, namun kebodohannya masih lebih besar daripada rasa takutnya. Dia belum sadar siapa yang sedang dihadapinya. Dia masih terjebak dalam ilusi bahwa dialah raja di istana ini. Apa maksudmu pemilik gedung? Aku pemilik rumah ini, seru Reza, suaranya sedikit melengking karena panik. Aku punya sertifikatnya. Istriku, maksudku, mantan istriku itu, sudah menandatangani pelimpahan hak bulan lalu. Aku hanya tersenyum tipis mendengar ocehannya. Pikiranku melayang mundur, mengingat bagaimana semua kekacauan ini bermula. Mengingat bagaimana aku, Indira, putri tunggal dari konglomerat properti ternama, bisa terjebak dalam pernikahan dengan pria yang hanya tahu cara memanfaatkan orang lain. 5 tahun yang lalu, aku bertemu Reza di sebuah pameran seni sederhana. Saat itu, aku sengaja menyembunyikan identitasku. Aku lelah dengan pria-pria yang mendekatiku hanya karena nama belakangku atau harta warisan ayah. Aku ingin seseorang yang mencintaiku apa adanya, bukan karena saham atau aset. Reza saat itu hanyalah staf pemasaran biasa.
Dia terlihat sederhana, sopan, dan pekerja keras. Dia membawakanku payung saat hujan, membelikanku makan malam di warung tenda pinggir jalan, dan mendengarkan ceritaku dengan antusias. Aku jatuh cinta pada kesederhanaannya. Ketika kami memutuskan menikah, aku membuat keputusan besar. Aku tidak memberitahunya siapa aku sebenarnya. Aku bilang aku hanya seorang yatim piatu yang bekerja sebagai penulis lepas dengan penghasilan pas-pasan. Aku ingin melihat apakah Reza bisa menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab tanpa sokongan harta istri. Awalnya, semua berjalan manis. Namun, semuanya berubah 2 tahun yang lalu, saat ambisi Reza mulai menggerogoti hati nuraninya. Hari itu, Reza pulang dengan wajah murung. Aku gagal promosi lagi, Dira, keluhnya sambil melempar tas kerjanya ke sofa. Padahal aku sudah bekerja keras. Tapi si Doni yang penjilat itu yang malah jadi manajer. Dunia ini tidak adil. Kalau saja kita punya uang pelicin, mungkin nasibku tidak begini. Hatiku luluh melihatnya putus asa. Diam-diam, tanpa sepengetahuannya, aku menghubungi Adrian. Adrian, kataku di telepon saat Reza sudah tidur. Perusahaan tempat Reza bekerja, itu anak perusahaan kita, kan? Tolong atur agar Reza dipromosikan. Tapi buat seolah-olah itu karena prestasinya sendiri. Jangan sampai dia tahu ada campur tanganku. Dan itulah kesalahan terbesarku. Memberi makan egonya. Sebulan kemudian, Reza pulang dengan wajah berseri-seri. Dira, aku diangkat jadi manajer senior. Bahkan direksi bilang aku punya potensi jadi direktur cabang. Aku menyambutnya dengan pelukan hangat, mengira kebahagiaan itu akan membuat rumah tangga kami makin harmonis. Tapi aku salah. Jabatan itu mengubahnya menjadi monster. Uang mulai mengalir deras ke rekeningnya, gaji yang sebenarnya sudah dilebihkan atas perintahku. Tapi bukannya ditabung atau digunakan untuk kebutuhan rumah tangga kami, Reza mulai berubah gaya hidup. Dia mulai membeli jam tangan mahal, jas bermerek, dan mobil baru. Sementara itu, dia mulai menuntutku untuk tampil sepadan. Kamu jangan pakai daster terus dong kalau aku pulang, kritiknya suatu hari. Malu kalau ada teman kantor mampir. Lihat istri teman-temanku, wangi, modis. Lalu datanglah Ibu Melinda, ibu mertuaku. Setelah tahu anaknya sukses, dia tiba-tiba sering berkunjung dan akhirnya memutuskan tinggal bersama kami. Dia yang dulu jarang menyapaku karena mengira aku miskin, sekarang menjadi ratu di rumah yang kubeli dengan uang pribadiku, tapi di atas namakan Reza, atau setidaknya itu yang mereka kira. Indira, masakan rendang. Jangan yang beli, rasanya beda, perintah Ibu Melinda seenaknya. Indira, setrika baju Reza yang rapi. Istri direktur kok malas. Celotehnya lagi. Aku menelan semua itu. Aku masih berharap Reza akan membelaku. Tapi Reza justru semakin parah. Dia mulai sering pulang larut malam dengan alasan meeting luar kota. Parfum di bajunya berubah, bukan lagi aroma maskulinnya yang biasa, melainkan aroma bunga yang manis dan menusuk. Puncak kebohongan itu terjadi 3 bulan lalu. Reza datang membawakanku setumpuk dokumen. Sayang, katanya dengan nada manis yang dibuat-buat. Ini dokumen asuransi dan perbankan baru. Kantor mewajibkan pemisahan aset demi keamanan pajak. Kamu tanda tangan di sini ya, ini cuma formalitas supaya kalau ada apa-apa, aset rumah ini aman. Aku membaca dokumen itu. Itu bukan asuransi. Itu adalah surat hibah dan pemindahan hak milik rumah mewah ini, sepenuhnya ke atas nama Reza. Dia mencoba menipuku. Dia pikir aku wanita bodoh yang tidak mengerti hukum. Saat itu, rasa cintaku pada Reza mati seketika. Namun, aku tidak langsung meledak. Aku mengambil pulpen, lalu dengan sengaja menandatangani dokumen itu, menggunakan tanda tangan yang sedikit berbeda dari tanda tangan resmiku di KTP dan bank. Tanda tangan yang tidak sah secara hukum. Sudah, Mas, kataku sambil menyerahkan dokumen itu. Reza tersenyum lebar, matanya berbinar licik. Dia langsung memelukku, tapi aku bisa merasakan tidak ada kehangatan di sana. Hanya ada rasa puas karena berhasil merampok istrinya sendiri. Kamu istri yang baik, Dira, bisiknya. Mulai sekarang, aku yang atur semuanya. Sejak hari itu,
sikapnya berubah drastis menjadi kasar. Dia merasa sudah memiliki segalanya. Jabatan tinggi yang kuberikan, dan rumah mewah yang dia pikir sudah dia curi. Dia mulai terang-terangan membawa Bella ke acara kantor, memperkenalkannya sebagai sekretaris pribadi, padahal semua orang tahu apa arti tatapan mereka. Dan hari ini adalah puncaknya. Dia merasa sudah cukup kuat untuk menendangku keluar. Dia pikir aku hanyalah benalu tua yang menumpang hidup. Lamunanku buyar saat mendengar suara Adrian yang kembali menggelegar di ruang tamu, menarikku kembali ke masa kini. Tanda tangan. Adrian tertawa, suara tawanya kering dan menghina. Dia mengeluarkan sebuah map biru dari dalam tas kerjanya. Maksudmu dokumen sampah yang kau sodorkan 3 bulan lalu itu? Reza terbelalak. Bah, bagaimana kau tahu? Karena aku tahu semua langkah busukmu, Reza, jawab Adrian sambil melirik arahku sekilas, memberikan kode bahwa sudah waktunya aku berhenti bersandiwara. Dan asal kau tahu, wanita yang baru saja kau sebut tua, dan kau usir itu, dia adalah satu-satunya alasan kenapa kau tidak membusuk di jalanan 5 tahun lalu. Ibu Melinda berdiri dengan gemetar. Siapa kalian sebenarnya? Jangan macam-macam ya, anakku pejabat tinggi. Aku melangkah maju, berdiri tepat di samping Adrian. Aku menegakkan punggungku, mengangkat daguku tinggi-tinggi. Aura wanita penurut itu lenyap, digantikan oleh aura Indira yang sesungguhnya, pemimpin ribuan karyawan. Pejabat tinggi? Tanyaku pelan sambil menatap lurus ke mata Ibu Melinda. Ibu, tanyakan pada anak kebanggaan ibu itu dari mana dia mendapatkan jabatannya? Dan tanyakan juga, uang siapa yang dia pakai untuk membelikan tas Hermes palsu untuk pelacur di sebelahnya itu. Bella membelalak, wajahnya memerah karena marah dan malu. Jaga mulutmu, nenek lampir. Cukup, teriak Reza. Indira, siapa pria ini? Selingkuhanmu? Oh, jadi kau main gila di belakangku dan sekarang berlagak suci. Aku tertawa. Tawa yang lepas, bebas dari beban yang selama ini menghimpit dada. Dengar baik-baik, Reza, kataku dingin. Malam ini, bukan aku yang akan pergi dari rumah ini. Tapi kalian. Aku memberi isyarat pada Adrian. Pria itu mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah tablet dan menyalakan layar lebarnya. Memperlihatkan sebuah rekaman video yang membuat wajah Reza seketika berubah menjadi seputih kertas. Layar tablet di tangan Adrian menyala terang, memecah keremangan ruang tamu yang tegang. Video yang diputar bukan rekaman CCTV biasa, melainkan rekaman dari kamera tersembunyi yang kupasang di ruang kerja Reza seminggu yang lalu. Dalam video itu, terlihat Reza sedang duduk di kursi kerjanya, menelepon seseorang dengan nada panik. Suaranya di video terdengar jelas, bergema di ruang tamu yang kini sunyi senyap. Tolonglah, bos, beri saya waktu seminggu lagi. Suara Reza di video terdengar memelas. Saya akan jual rumah itu segera setelah saya usir istri saya. Sertifikatnya sudah ada di tangan saya, tinggal proses balik nama. Iya, saya janji. 5 miliar itu akan saya lunasi. Jangan kirim orang ke kantor, tolong. Video berlanjut. Reza terlihat menutup telepon dengan kasar, lalu membanting ponselnya ke meja. Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi. Lalu, pintu ruang kerjanya terbuka, dan Bella masuk. Dalam video itu, Bella memeluk Reza dari belakang. Tenang saja, sayang, suara manja Bella terdengar. Si Indira itu bodoh. Dia pasti nurut saja kalau diusir. Lagi pula, kamu kan sudah pakai uang perusahaan untuk DP apartemen kita. Kalau audit bulan depan belum masuk, kita aman. Reza di video mengangguk. Iya, asal si Indira pergi dulu. Aku muak melihatnya. Dia cuma penghalang. Setelah rumah ini terjual buat bayar utang judiku, sisa uangnya kita pakai foya-foya ke Eropa. Video berhenti. Adrian mematikan layar tablet dengan tenang. Keheningan di ruang tamu itu begitu pekat, hingga suara detak jam dinding pun terdengar, seperti dentuman palu hakim. Wajah Reza bukan lagi pucat, tapi sudah berubah menjadi abu-abu. Matanya liar, menatapku dan Adrian bergantian dengan horor. Rahasia tergelapnya, utang judi miliaran rupiah, penggelapan uang kantor, dan rencana jahatnya untuk menjual rumah, kini telanjang di hadapan semua orang. Ibu Melinda terhuyung mundur,
Tangannya meraba-raba sandaran sofa untuk menahan tubuhnya yang lemas. "Judy?" desis Ibu Melinda, suaranya bergetar hebat. Dia menatap anaknya dengan tatapan tidak percaya. "Reza, apa benar itu? Kau bilang kau butuh uang untuk investasi saham. Kau Judy." Reza tergagap, keringat dingin mengucur deras dari keningnya. "Bu, Ibu jangan percaya. Itu videonya editan. Zaman sekarang gampang bikin video palsu pakai AI. Mereka mau menjebakku." "Editan?" Aku melangkah maju selangkah lagi, menatap Reza dengan tatapan menusuk. Senyum sinis tersungging di bibirku. "Bagaimana dengan ini?" Aku mengeluarkan ponselku sendiri. Seminggu yang lalu, penemuan tablet Reza yang tertinggal di mobil adalah kunci dari segalanya. Saat itu, aku berniat mengembalikan tabletnya, tapi notifikasi pesan masuk yang bertubi-tubi membuatku penasaran. Pesan dari kontak bernama Lintah Darat 1 dan "Sayangku Bella." Malam itu, di dalam mobil yang dingin, duniaku runtuh sekaligus terbangun. Aku membaca satu persatu pesan ancaman pembunuhan dari penagih utang, foto-foto bukti transfer uang perusahaan ke rekening pribadi Reza, dan chat mesra menjijikan antara dia dan Bella yang merencanakan cara menyingkirkan aku, wanita yang mereka sebut si tua bangka. Tapi yang paling menarik adalah penemuan senjata terbesarku. Di salah satu folder tersembunyi, aku menemukan dokumen medis Reza. Surat keterangan dari psikiater 2 tahun lalu yang menyatakan Reza memiliki kleitrophobia akut, ketakutan ekstrim terjebak di ruang sempit dan terkunci. Sebuah fobia yang dia sembunyikan rapat-rapat karena malu. Ironisnya, dia baru saja melakukan kejahatan yang bisa menjebloskannya ke tempat paling sempit di dunia, sel penjara. "Reza," panggilku lembut namun mematikan. "Aku juga tahu soal fobia kecilmu itu. Takut ruang sempit, kan? Takut dikurung?" Mata Reza membelalak lebar. Dia mundur selangkah, menabrak meja kopi. Dari mana kau tahu?" "Kau meninggalkan jejak di mana-mana karena kau terlalu sombong," jawabku. "Kau pikir aku cuma istri bodoh yang sibuk di dapur. Padahal selama ini, aku mengamatimu. Aku tahu kau menggelapkan dana proyek Cikarang. Aku tahu kau memalsukan laporan keuangan kuartal 3. Dan aku tahu, kau dikejar-kejar rentenir karena kalah judi slot." Bella, yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba bersuara. Suaranya melengking tajam. "Alah, itu semua bohong. Mas Reza itu kaya. Dia direktur. Kamu cuma irikan karena Mas Reza lebih pilih aku yang muda dan cantik." Bella menoleh ke Reza, mengguncang lengan pria itu. "Mas, usir mereka. Panggil polisi beneran. Bilang kalau mereka memfitnah kamu." Reza tampak ragu. Dia menelan ludah, matanya bergerak gelisah melihat 2 pengawal Adrian yang berbadan besar di pintu. "Bella?" bisik Reza serak. "Ayo Mas," desak Bella. Reza akhirnya memberanikan diri. Dia menegakkan badannya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah hancur. "Keluar. Aku tidak peduli dengan video itu. Rumah ini masih atas namaku secara hukum. Kalau kalian tidak keluar sekarang, aku akan teriak maling." Aku dan Adrian saling pandang. Adrian tersenyum kecil, lalu mengangguk padaku. Saatnya tahap eksekusi. Flashback singkat, 3 hari sebelum kejadian. Ruangan kantor Adrian di lantai 40 gedung pencakar langit itu terasa dingin dan steril. Aku duduk di kursi kulit yang menghadap jendela besar, melihat pemandangan kota Jakarta di bawah sana. Sari, pembantuku yang setia, duduk di sofa sudut, meremas-remas tangannya dengan gugup. "Jadi, Ibu sudah yakin?" tanya Adrian, meletakkan cangkir kopi di atas meja marmer. Aku memutar kursi, menatap Adrian. Tidak ada keraguan di mataku. "Sangat yakin, Adrian. Selama 5 tahun aku mencoba menjadi istri yang berbakti. Aku menyembunyikan siapa aku agar dia tidak merasa rendah diri. Aku membantunya naik jabatan. Aku memberinya rumah, mobil, kehidupan yang nyaman. Dan balasannya, dia selingkuh, menghina fisikku, menghina orang tuaku, dan sekarang mau mengusirku." Adrian menghela napas panjang. Reza memang tidak tahu diuntung. "Baiklah, Bu Indira.
Tim audit kita sudah selesai memeriksa semua aliran dana di cabang yang dipimpin Reza. Buktinya sangat kuat. Penggelapan 5 miliar, pemalsuan tanda tangan, penyalahgunaan aset kantor. Cukup untuk mengirimnya ke penjara minimal 10 tahun. Jangan langsung lapor polisi, potongku cepat. Adrian mengangkat alis. Kenapa? Ibu masih kasihan? Bukan, jawabku dingin. Kalau langsung lapor polisi, itu terlalu mudah. Dia tidak akan merasakan sakitnya dikhianati dan dipermalukan. Aku mau dia hancur perlahan. Aku mau dia merasa menang dulu, merasa di atas angin, baru kemudian kita jatuhkan sekeras-kerasnya. Aku menoleh ke Sari. Sari, kamu siap membantu saya? Sari mengangguk mantap, meski matanya berkaca-kaca. Siap, Bu. Saya sudah tidak tahan lihat Mas Reza bentak-bentak ibu. Apalagi si nenek Melinda itu, mulutnya pedas sekali. Saya akan lakukan apa saja buat ibu. Bagus, kataku. Sari, tugasmu adalah memastikan CCTV di rumah tetap menyala dan merekam semua tingkah laku mereka saat aku tidak ada. Dan saat hari H nanti, pastikan kau sudah mengamankan barang-barang berharga di kamarku ke mobil Adrian lewat pintu belakang. Lalu aku kembali menatap Adrian. Adrian, siapkan dokumen asli kepemilikan rumah dan surat pemecatan Reza. Dan satu lagi hubungi, teman-teman, Reza yang menagih utang itu. Bilang pada mereka, Reza ada di rumah malam ini. Adrian tersenyum licik. Ibu mau mengundang rentenir ke pesta ini? Kenapa tidak? Sahutku santai. Semakin meriah, semakin baik. Aku mau semua tetangga, semua orang yang selama ini memuja Reza sebagai orang sukses, melihat siapa dia sebenarnya. Rencana yang kejam, Bu, komentar Adrian, tapi nada suaranya penuh kekaguman. Dia yang memulainya, Adrian, gumamku sambil menatap cincin kawin di jariku, lalu melepasnya dan meletakkannya di atas meja Adrian. Aku hanya mengakhirinya. Kembali ke masa kini, Reza baru saja berteriak mengancam akan meneriakkan maling. Aku menatapnya dengan rasa kasihan yang dibuat-buat. Teriak maling? Ide bagus, Reza. Tapi sebelum kau melakukannya, coba lihat siapa yang datang. Dari arah pintu yang terbuka lebar, terdengar suara motor-motor besar berhenti. Suara knalpot yang bising memecah keheningan malam komplek elit itu. Beberapa saat kemudian, 3 orang pria bertampang sangar dengan jaket kulit lusuh masuk ke halaman rumah. Mereka bukan polisi. Mereka juga bukan tamu undangan. Wajah Reza yang tadinya abu-abu kini berubah menjadi putih pucat seperti mayat. Dia mengenali mereka. Itu adalah anak buah dari rentenir tempat dia meminjam uang. Malam, Bos Reza, sapa salah satu preman itu dengan seringai yang memamerkan gigi kuningnya. Dia melangkah masuk ke ruang tamu tanpa permisi, mengabaikan pecahan kaca di lantai. Katanya mau bayar lusa? Kok dengar-dengar malah mau jual rumah? Jangan main-main sama kami ya. Ibu Melinda menjerit histeris melihat tampang para preman itu. Dia berlari bersembunyi di balik sofa. Bella terdiam kaku, tangannya gemetar memegang lengan Reza. Saya. Reza tergagap parah. Kakinya lemas. Fobia dan ketakutannya mulai mengambil alih. Ruangan mewah yang luas ini tiba-tiba terasa menyempit baginya. Dia merasa terkepung. Di depannya ada aku dan Adrian. Di belakangnya ada penagih utang. Kenapa diam, Mas? Tanyaku dengan nada mengejek. Kenalkan dong, teman-temanmu itu ke ibu dan calon istri barumu. Adrian melangkah maju, menghalangi para preman itu mendekati aku. Tahan sebentar, bapak-bapak. Urusan kalian nanti. Biarkan kami menyelesaikan urusan keluarga dulu. Anehnya, para preman itu menurut pada Adrian. Mungkin karena postur tubuh Adrian dan pengawalnya yang jauh lebih meyakinkan, atau mungkin karena Adrian sudah berbicara dengan bos mereka sebelumnya. Mereka mundur sedikit, tapi tetap berjaga di pintu, memblokir satu-satunya jalan keluar Reza. Sekarang, kataku sambil membuka koperku sedikit, mengambil sebuah dokumen tebal berlogo perusahaan besar, perusahaan milik keluargaku. Mari kita bicara soal siapa sebenarnya yang tidak dibutuhkan di rumah ini. Aku melemparkan dokumen itu ke meja kopi, tepat di depan lutut Reza yang gemetar. Bacalah, Reza,
Perintahku. Itu surat keputusan dari Dewan Direksi. Ditandatangani langsung oleh pemilik saham mayoritas. Reza dengan tangan gemetar mengambil dokumen itu. Matanya menyapu baris demi baris. Surat pemecatan tidak hormat. Bacanya dengan suara lirih. Atas tuduhan penggelapan dana dan penipuan korporasi. Dia mendongak menatapku, air mata ketakutan mulai menggenang di matanya. Indira, apa hubungannya denganmu? Kenapa kau punya dokumen kantor pusat? Aku berjalan mendekatinya perlahan. Suara langkah kakiku di antara pecahan kaca terdengar mengerikan baginya. Karena akulah pemilik saham mayoritas itu, Reza, bisikku tepat di telinganya. Perusahaan tempatmu bekerja, tempatmu menyombongkan diri, tempatmu mencuri uang, itu milikku. Warisan dari ayahku. Selama ini, kau bekerja untuk istrimu yang kau sebut, wanita tua, ini. Apa? Teriak Bella dan Ibu Melinda bersamaan. Reza jatuh terduduk di lantai. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Dunia indahnya yang penuh kebohongan baru saja runtuh menimpanya. Kau? Desis Reza, suaranya parau. Kau bos besarku? Benar, jawabku sambil menatapnya rendah. Dan sekarang, kau dipecat. Tanpa pesangon. Dan dengan utang 5 miliar yang harus kau ganti ke perusahaan, ditambah utang judimu pada bapak-bapak di pintu sana. Aku tersenyum manis. Selamat menikmati hidup barumu, Mas. Reza masih terduduk di lantai marmer yang dingin. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini pucat pasi seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Matanya menatapku nanar, kosong, dan dipenuhi ketidakpercayaan. Dokumen pemecatan itu tergeletak begitu saja di dekat lututnya, lembaran kertas yang menjadi vonis kematian bagi karir yang selama ini dia banggakan setengah mati. Tidak mungkin. Gumamnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar di antara desau angin malam yang masuk dari pintu yang rusak. Kau pemilik Indira Group? Istriku yang cuma bisa masak sop ayam ini, bos besar? Aku tidak langsung menjawab. Aku membiarkan kesunyian itu menyiksanya perlahan. Aku melangkah pelan mengelilinginya, bunyi hak sepatu tinggiku tak beradu dengan lantai, menciptakan irama yang mengintimidasi. Aku merasa seperti singa betina yang sedang mempermainkan mangsanya yang sudah terluka parah sebelum menerkamnya. Kenapa, Mas? Kaget? Tanyaku dengan nada lembut yang dibuat-buat, namun penuh bisa. Selama 5 tahun ini, kau terlalu sibuk melihat ke cermin, mengagumi bayanganmu sendiri, sampai kau lupa melihat siapa yang berdiri di sampingmu. Kau pikir jabatan manajer senior itu jatuh dari langit karena kau pintar? Tidak, Reza. Itu hadiah dariku. Hadiah yang kau balas dengan pengkhianatan. Di sudut ruangan, para penagih utang, 3 pria bertubuh kekar dengan aroma tembakau yang menyengat, mulai tertawa mengejek. Salah satu dari mereka, yang memiliki tato naga di lehernya, melangkah maju sambil memainkan tongkat baseball kecil di tangannya. Wah, kata preman itu, suaranya parau dan kasar. Jadi bos Reza ini ternyata cuma babu yang dipecat majikannya? Kacau juga nih. Kalau lu dipecat, gimana bayar utang 5 miliar lu ke bos besar kami? Lu janji mau bayar besok, kan? Mendengar angka 5 miliar disebut, Ibu Melinda yang sedari tadi bersembunyi di balik sofa, akhirnya memberanikan diri keluar. Wajah tuanya yang penuh kerutan tebal oleh bedak kini terlihat retak oleh kepanikan. Dia berlari kecil mendekati Reza, mengguncang bahu anaknya dengan kasar. Reza, apa maksud preman-preman ini? 5 miliar? Kau bilang kau butuh uang itu untuk investasi saham properti. Teriak Ibu Melinda histeris. Kau bilang ke ibu kalau keuntungan saham itu bakal kita pakai buat beli villa di puncak. Jawab ibu, Reza. Uang itu kau pakai buat apa? Reza tidak menjawab. Dia hanya menunduk, tubuhnya mulai gemetar hebat. Bukan gemetar karena dingin, tapi karena ketakutan yang menjalar dari sumsum tulangnya. Aku menatap Ibu Melinda dengan rasa iba yang tipis. Investasi? Ibu percaya itu? Anak ibu ini bukan investor. Bu, dia penjudi. Uang 5 miliar itu habis di meja judi online dan kasino bawah tanah dalam waktu 6 bulan. Dan sisanya?
Dipakai untuk membelikan apartemen sewaan buat perempuan murahan itu. Aku menunjuk Bella dengan daguku. Bella tersentak. Dia mundur perlahan menuju pintu samping, mencoba melarikan diri dari kekacauan ini. Tapi salah satu pengawal Adrian dengan sigap menghadang jalannya tanpa perlu menyentuhnya, hanya dengan tatapan tajam yang membuat nyali Bella ciut seketika. "Mas Reza bohong sama aku," jerit Bella tiba-tiba, air matanya mulai tumpah, air mata buaya. "Mas Reza bilang dia kaya raya. Dia bilang istrinya cuma benalu. Kalau tahu dia punya utang segunung begini, aku juga ogah sama dia." "Bella?" Reza mendongak, menatap kekasih gelapnya dengan pandangan terluka. Kau bilang kau mencintaiku apa adanya. Cinta itu butuh duit, Mas," bentak Bella kasar. Topeng wanita manis dan manjanya sudah hancur lebur. Aku tertawa kecil. Drama yang indah. Tapi Reza, kita belum selesai. Aku berjongkok di hadapan Reza, mensejajarkan wajahku dengannya. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari sisa-sisa kesombongan yang mungkin masih ada, tapi yang kutemukan hanya teror murni. Inilah saatnya aku menggunakan senjata rahasiaku. "Reza," bisikku pelan, seolah sedang membicarakan rahasia kecil di antara suami istri. "Kau tahu apa yang terjadi pada penggelap dana perusahaan sebesarmu? Penjara. Dan bukan penjara VIP." Mendengar kata penjara, napas Reza mulai memburu. Matanya liar bergerak ke kiri dan ke kanan. "Aku sudah bicara dengan Adrian," lanjutku, suaraku semakin dingin dan menusuk. "Dengan bukti yang kami punya, kau bisa kena pasal berlapis. Penggelapan, penipuan, pemalsuan dokumen. Minimal 10 tahun, Reza. 10 tahun di dalam sel." Aku mendekatkan wajahku lagi. "Dan kau tahu seperti apa sel penjara itu? Ukurannya cuma 2 kali 3 meter. Sempit sekali, Mas. Temboknya beton tebal, dingin, lembab. Tidak ada jendela, cuma ada jeruji besi kecil di atas. Kau akan dikurung di sana, berdesakan dengan 10 orang narapidana lain yang bau keringat. Sempit, gelap, sesak." Reaksi Reza instan dan mengerikan. Fobia ruang sempitnya, kleitrophobia, langsung menyerang. Dia mulai mencengkeram kerah kemejanya sendiri, seolah-olah kerah itu mencekiknya. Mulutnya terbuka lebar mencoba meraup udara, tapi paru-parunya seakan terkunci. Suara ngik-ngik terdengar dari tenggorokannya. Enggak. Racau Reza, matanya melotot horor. Dia membayangkan dinding-dinding ruangan ini bergerak mendekat, menghimpitnya sampai remuk. "Jangan kurung aku, jangan di tempat sempit, tolong," sesak-sesak. Dia merangkak mundur, menabrak kaki preman penagih utang. Preman itu menendang pelan pinggang Reza. "Weh, jangan akting gila lu, bayar dulu utang lu." Reza menjerit. Jeritan yang bukan karena sakit fisik, tapi karena mentalnya yang hancur. Bayangan akan dikurung di ruang sempit selama 10 tahun lebih menakutkan baginya daripada kematian itu sendiri. Keringat dingin mengucur deras membasahi seluruh kemeja mahalnya. Dia meringkuk di lantai seperti janin, menutup telinganya dengan kedua tangan, mencoba menghalau bayangan dinding penjara yang menghantuinya. "Indira, tolong." Rintihnya di sela-sela isak tangis yang memalukan. "Jangan penjara, aku mohon, aku bayar semuanya, jangan kurung aku." Aku berdiri kembali, menatapnya dari ketinggian dengan tatapan jijik. Pria yang tadi berteriak lantang mengusirku, pria yang merasa dirinya raja dunia, kini tak lebih dari onggokan daging yang gemetar ketakutan di kakiku. Serangan psikologis ini berhasil sempurna. Aku tidak perlu memukulnya. Aku hanya perlu mengingatkannya pada ketakutan terbesarnya. Ibu Melinda menangis meraung-raung melihat putranya hancur seperti orang gila. Dia mencoba memeluk Reza, tapi Reza justru menepisnya dengan kasar karena panik. Mengira ibunya adalah sipir penjara yang hendak menyeretnya ke sel isolasi. Ampun, teriak Reza pada udara kosong. Adrian melangkah mendekatiku, berbisik pelan, "Bu, dia sudah kena serangan panik berat. Mau kita sudahi?" Aku menggeleng pelan. "Belum, Adrian. Dia baru hancur mentalnya. Dia belum sadar kalau dia juga sudah jatuh miskin secara fakta. Kita harus pastikan dia tidak punya 1 sen pun untuk bangkit lagi."
Aku menoleh ke arah preman-preman itu. Bapak-bapak, silakan tunggu di teras sebentar. Biarkan saya menyelesaikan urusan aset saya dulu. Setelah itu, sisa dari dia milik kalian. Preman itu menyeringai puas, lalu memberi isyarat pada teman-temannya untuk mundur sedikit ke teras, tapi tetap menjaga pintu agar, buruan, mereka tidak kabur. Aku menarik napas panjang, menetralkan emosiku. Bagian yang penuh emosi sudah selesai. Sekarang saatnya bagian yang dingin, logis, dan mematikan. Penghancuran aset. Reza masih terengah-engah di lantai, tapi perlahan kesadarannya mulai kembali saat rasa panik itu sedikit mereda. Dia melihat sekeliling, menyadari dia masih di ruang tamu rumahnya, bukan di sel penjara. Harapan bodoh mulai tumbuh lagi di matanya yang merah. Insting bertahan hidupnya yang licik kembali menyala. Dia berusaha berdiri dengan susah payah, berpegangan pada meja konsol. Kakinya masih gemetar, tapi dia memaksakan diri untuk menegakkan punggung. Dia menatapku, lalu tatapannya beralih liar ke sekeliling ruangan mewah itu. Oke. Reza berkata dengan suara serak, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kau mungkin bosku. Kau mungkin bisa memecatku. Tapi rumah ini milikku. Aset ini milikku. Dia tertawa histeris, tawa orang yang sudah di ujung tanduk. Tangannya merogoh laci meja konsol, dan mengeluarkan sebuah map merah. Lihat ini, teriaknya sambil mengacungkan map itu ke arahku dan Adrian. Ini sertifikat hak milik. Atas nama Reza Pratama. Kau sendiri yang tanda tangan pelimpahan haknya 3 bulan lalu di depan notaris. Ingat? Jadi kau tidak berhak mengusirku. Aku bisa jual rumah ini sekarang juga untuk bayar utang-utangku. Dia menoleh ke arah preman di teras. Hei, kalian mau uang kan? Rumah ini harganya 10 miliar. Tunggu besok pagi, aku jual rumah ini, kalian dapat uang kalian plus bunganya. Preman-preman itu saling pandang, tampak tertarik. Jika benar rumah ini milik Reza, maka uang mereka aman. Ibu Melinda yang tadi menangis kini ikut berdiri, wajahnya kembali menyeratkan kesombongan tipis. Benar, rumah ini punya anakku. Kau yang tanda tangan sendiri, Indira, aku saksinya. Bella pun berhenti menangis. Matanya berbinar licik lagi. Jika Reza masih punya rumah seharga 10 miliar, berarti Reza belum habis. Dia bisa kembali menempel. Aku hanya tersenyum miring melihat tingkah laku mereka yang menyedihkan. Betapa naifnya. Adrian, panggilku tenang. Adrian maju selangkah, membuka tas kerja kulitnya yang tebal. Dengan gerakan elegan, dia mengeluarkan sebuah map hijau tua berlambang Garuda emas. Map resmi dari Badan Pertanahan Nasional. Silakan, Bu, kata Adrian menyerahkan map itu padaku. Aku memegang map asli itu, lalu menatap Reza dengan pandangan meremehkan. Reza kau benar-benar tidak teliti, kataku sambil menggelengkan kepala. Coba kau buka map merahmu itu. Lihat halaman tanda tangan. Reza dengan tangan gemetar membuka mapnya. Dia menunjuk tanda tangan di sana. Ini tanda tanganmu. Benarkah? Tanyaku. Coba perhatikan baik-baik. Selama 5 tahun menikah, kau tidak pernah sadar kalau aku kidal saat menulis hal penting? Dan kau tidak sadar kalau tanda tangan di KTP dan buku nikahku memiliki tarikan garis ke atas di bagian akhir? Sedangkan yang ada di kertasmu itu, tarikan garisnya ke bawah. Reza membelalak. Dia mendekatkan kertas itu ke matanya. 3 bulan lalu, lanjutku menjelaskan, saat kau menyodorkan tumpukan dokumen itu dengan alasan asuransi. Aku sudah tahu niat busukmu. Jadi, aku sengaja menandatanganinya dengan tangan kanan, dan mengubah bentuk tanda tangannya. Secara hukum, dokumen yang kau pegang itu cacat. Tidak valid. Aku melempar map hijau di tanganku ke atas meja, tepat di samping map merah Reza. Dan ini, kataku tegas, adalah sertifikat asli yang dikeluarkan BPN minggu lalu setelah verifikasi ulang. Pemilik sah tanah dan bangunan ini masih satu nama, Indira Larasati. Tidak mungkin. Reza berteriak, menyambar map hijau itu dan membacanya dengan panik. Matanya memindai setiap huruf. Nama yang tertulis di sana jelas dan tegas. Indira Larasati. Bukan Reza Pratama.
Kertas di tangan Reza jatuh ke lantai. Harapan terakhirnya untuk selamat dari lilitan utang baru saja musnah. Rumah ini bukan miliknya. Dia tidak punya apa-apa untuk dijual. Tapi. Reza gagap, wajahnya kembali memutih. Mobil BMW di garasi, itu hadiah ulang tahunku. Adrian menyela dengan dingin, sambil membuka tabletnya lagi. Mobil BMW seri 7 dengan plat nomor B1RZ? Sayang sekali, Pak Reza. Berdasarkan faktur pembelian, mobil itu dibeli menggunakan dana operasional PT Indira Property. Secara teknis, itu adalah kendaraan dinas perusahaan. Dan karena Anda sudah dipecat, perusahaan menarik kembali asetnya. Adrian mengeluarkan kunci cadangan dari sakunya dan menekan tombol alarm. Terdengar suara bip-bip dari garasi, menandakan mobil itu sudah dikunci oleh sistem pusat. Dan bukan hanya mobil, tambah Adrian, kali ini matanya beralih menatap Bella yang berdiri kaku di pojok. Saudari Bella, tas Hermes Birkin yang sedang Anda pegang, jam tangan Rolex di pergelangan tangan Anda, dan kalung berlian yang Anda pakai. Bella secara refleks memeluk tasnya erat-erat. Ini punyaku. Mas Reza kasih ini ke aku sebagai hadiah. Hadiah dari hasil curian, koreksi Adrian tajam. Kami memiliki bukti transaksi kartu kredit perusahaan yang dipakai Pak Reza. Semua barang itu dibeli dengan uang perusahaan. Itu adalah barang bukti penggelapan. Anda punya dua pilihan. Serahkan sekarang secara sukarela, atau kami laporkan Anda sebagai penadah barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Wajah Bella pucat pasi. Kata, penjara, adalah mantra yang ampuh. Dengan tangan gemetar dan air mata frustrasi, dia melepaskan tas mahalnya, mencopot jam tangannya, dan melepas kalungnya. Dia melempar barang-barang mewah itu ke sofa dengan kasar. Ambil semua rongsokan ini, teriak Bella histeris. Dia menatap Reza dengan kebencian yang meluap-luap. Dasar penipu. Kau bilang kau kaya. Kau bilang kau bos. Ternyata kau cuma maling yang numpang hidup sama istri. Bella. Panggil Reza lemah, tangannya menggapai-gapai. Jangan pergi, aku masih punya tabungan. Tabungan apa? Potongku cepat. Rekening pribadimu sudah dibekukan oleh bank atas permintaan kepolisian terkait kasus penggelapan ini. Kartu kreditmu sudah mati semua. Aku melangkah maju, berdiri di tengah-tengah kehancuran mereka. Di kiriku ada Ibu Melinda yang terduduk lemas di lantai, meratapi nasibnya yang akan menjadi gelandangan. Di kananku ada Bella yang sedang memakai sepatunya dengan buru-buru, siap kabur. Dan di depanku, ada Reza, pria yang hancur total. Reza, kataku, suaraku datar tanpa emosi. Kau tidak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya pekerjaan, tidak punya uang, tidak punya pacar. Dan yang pasti, kau tidak punya istri lagi. Aku menunjuk ke arah pintu yang terbuka, di mana para penagih utang sudah mulai tidak sabar. Satu-satunya yang kau punya sekarang adalah utang 5 miliar dan teman-teman barumu di sana yang sangat ingin mengobrol denganmu. Reza menoleh ke arah preman-preman itu. Si preman bertato menyeringai sambil memukul-mukul telapak tangannya dengan tongkat baseball. Ayo, Bos Reza, panggil preman itu. Urusan di sini kan sudah selesai. Sekarang urusan kita. Ikut kami ke kantor, ya. Kita bicarakan cara bayarnya, mungkin ginjal lu laku dijual. Ketakutan Reza meledak lagi. Dia merangkak mendekatiku, mencoba memegang ujung gaunku. Tapi Adrian dengan sigap menendang pelan tangannya agar tidak menyentuhku. Indira, Dira, istriku sayang. Reza meraung, air mata dan ingus membasahi wajahnya. Maafkan aku hilaf. Jangan biarkan mereka membawaku. Mereka akan membunuhku. Tolong bayarkan utangku, Dira. Uangmu kan banyak. Apa artinya 5 miliar buatmu? Tolong Dira, demi cinta kita. Aku menatapnya dingin. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Cinta? Cinta itu sudah dia bunuh pelan-pelan selama 2 tahun terakhir. Cinta kita sudah mati saat kau melempar gelas itu tadi. Reza, jawabku tegas. Dan soal uangku, memang banyak.
Tapi aku lebih rela membakarnya daripada memberikannya untuk menyelamatkan pengkhianat sepertimu. Aku menoleh ke Sari yang berdiri di sudut ruangan sambil membawa tasku. Sari, ayo kita pergi. Udara di sini sudah terlalu kotor. Baik, Bu, jawab Sari dengan senyum puas. Aku berbalik badan, melangkah keluar pintu dengan kepala tegak, melewati preman-preman yang memberi jalan dengan hormat, mungkin karena takut pada pengawal Adrian. Di belakangku, terdengar teriakan Reza yang diseret paksa oleh para penagih utang, jeritan Ibu Melinda yang menyadari dia tidak punya tempat berteduh, dan sumpah serapah Bella yang kabur tanpa membawa apa-apa. Malam ini, langit Jakarta terasa begitu cerah. Bintang-bintang seolah merayakan kebebasanku. Aku masuk ke dalam mobil limosin hitam yang sudah disiapkan Adrian, meninggalkan rumah neraka itu untuk selamanya. Tapi ini belum berakhir. Masih ada satu babak lagi, penghakiman di depan umum. Angin malam yang berhembus di kawasan elit Pondok Indah, biasanya membawa ketenangan dan aroma bunga sedap malam dari taman-taman terawat. Namun, malam ini, udara terasa berat, syarat dengan ketegangan yang menyesakkan dada. Saat kakiku melangkah keluar dari ambang pintu kayu jati yang telah hancur, simbol dari runtuhnya rumah tanggaku, aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan justru aliran adrenalin yang dingin dan tajam. Panggung penghakiman telah tersedia. Suara sirine mobil patroli yang meraung-raung di kejauhan, seolah menjadi musik pembuka bagi babak terakhir drama kehidupan Reza Pratama. Cahaya lampu dari rumah-rumah tetangga mulai menyala satu persatu, seperti mata-mata raksasa yang terbangun dari tidurnya. Pagar-pagar tinggi yang biasanya menutup rapat privasi kaum elit kini terbuka. Rasa ingin tahu manusia selalu lebih kuat daripada rasa kantuk. Ada apa ini? Ya ampun. Itu rumah Pak Reza, kenapa pintunya jebol? Terdengar seruan melengking dari arah kiri. Itu suara Bu Siska, tetangga yang selama ini menjadi corong gosip di komplek ini. Dia keluar dengan daster batik mahalnya, diikuti suaminya yang masih memegang koran sore. Maling? Ada rampok ya? Sahut Pak RT yang tergopoh-gopoh datang sambil membetulkan sarungnya. Di halaman rumahku yang luas, di bawah sorot lampu jalan yang temaram, sebuah tontonan memalukan sedang berlangsung. Reza, pria yang selama ini selalu tampil klimis dengan setelan jas Italia dan dagu terangkat tinggi, kini sedang diseret seperti seekor anjing kampung yang tertangkap mencuri daging. 3 orang penagih utang, preman bayaran yang disiapkan Adrian untuk memancing kepanikan Reza, mencengkeram kerah kemeja Reza yang sudah robek. Reza meronta, kakinya menendang-nendang aspal, menciptakan bunyi serut-serut yang menyedihkan. Sepatu pantofel mengkilapnya lepas sebelah, memperlihatkan kaos kakinya yang bolong di bagian jempol, sebuah ironi kecil yang menggelikan mengingat betapa dia memuja penampilan. Lepaskan. Lepaskan aku, bajingan, teriak Reza, suaranya paro bercampur isak tangis. Wajahnya basah oleh keringat dan air mata, ingus meleleh dari hidungnya, merusak citra, direktur muda sukses, yang mati-matian dia bangun selama 5 tahun. Bayar dulu utang lu, bos, 5 miliar. Lu pikir daun? Bentak si preman bertato naga, sambil sesekali menoyor kepala Reza. Di belakang mereka, Ibu Melinda berlari terseok-seok. Sanggul rambutnya yang sasakan tinggi sudah miring ke samping, membuatnya terlihat seperti badut tragis. Dia berusaha menarik lengan preman yang berotot kawat itu dengan tangan keriputnya yang gemetar. Tolong, jangan sakiti anak saya. Dia orang kaya. Dia punya banyak aset. Lepaskan, jerit Ibu Melinda dengan suara serak. Dia menoleh ke arah kerumunan tetangga yang mulai memadati jalan depan rumah. Bu Siska, Pak RT, tolong panggil polisi. Ini ada perampokan. Menantu saya bawa perampok ke rumah. Tuduhan itu membuat kerumunan mendengung. Tatapan mata mereka beralih padaku. Aku berdiri tenang di teras, didampingi Adrian yang berdiri tegap laksana benteng besi, dan Sari yang memegang tasku dengan wajah penuh kemenangan. Pak RT, dengan wibawa yang dipaksakan, memberanikan diri mendekat. Bu Indira ini ada apa sebenarnya? Kenapa ada preman? Apa benar ibu? Belum sempat Pak RT menyelesaikan kalimatnya, Reza melihat celah. Dia melepaskan diri dari cengkeraman preman itu, yang sebenarnya sengaja melepaskannya sedikit atas kode mata dari Adrian, dan berlari merangkak ke arah kaki Pak RT. Dia memeluk kaki ketua lingkungan itu erat-erat. Pak RT,
Tolong saya, Pak. Reza melolong, menunjuk wajahku dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Istri saya gila. Dia selingkuh dengan laki-laki asing itu. Mereka mau membunuh saya dan ibu saya supaya bisa menguasai harta saya. Lihat preman-preman itu, Pak. Mereka disewa Indira. Astaga. Bu Siska menutup mulutnya, matanya membelalak menatapku dengan jijik. Tegas sekali Bu Indira, padahal Pak Reza itu suami yang santun. Sabar. Bisik-bisik tetangga mulai terdengar menyakitkan telinga. Gak nyangka ya, diam-diam menghanyutkan. Pantesan suaminya selingkuh. Istrinya ternyata main dukun atau preman begitu. Kasihan Pak Reza, sudah kerja keras malah mau dibunuh istrinya. Aku membiarkan mereka bicara. Aku membiarkan Reza menumpahkan semua racun fitnahnya. Semakin tinggi dia membangun kebohongan, semakin keras bunyi debamnya saat jatuh nanti. Bella, si pelakor, mencoba memanfaatkan kekacauan ini untuk kabur. Dia mengendap-endap di balik bayangan mobil Pajero tetangga. Gaun merahnya yang seksi kini tampak murahan dan kotor terkena debu. Namun, dua orang pengawal Adrian dengan sigap menghadang langkahnya tanpa perlu menyentuh, hanya berdiri menjulang dengan tatapan mengintimidasi yang membuatnya mundur kembali ke arena penghakiman. Tepat saat drama Reza mencapai puncaknya, dua mobil patroli polisi yang dipanggil Adrian tiba di lokasi. Cahaya rotator biru merah membelah kegelapan, memantul di wajah-wajah penasaran para tetangga. Polisi turun dengan sigap. Reza tersenyum lega di sela tangisnya. Dia pikir polisi datang untuk menyelamatkannya. Dia berdiri, mencoba merapikan kemejanya yang compang-camping, berusaha kembali menjadi tuan besar. Pak polisi, tangkap wanita itu, perintah Reza, menunjukku. Dia otak kriminalnya. Inspektur polisi itu, seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan tatapan tajam, berjalan melewati Reza begitu saja. Dia berhenti tepat di depanku, lalu memberikan hormat militer yang tegas. Selamat malam, Bu Indira Larasati. Kami menerima laporan dari tim kuasa hukum Anda. Apakah semua bukti sudah siap? Siap, Pak Inspektur. Jawabku tenang. Suaraku tidak keras, tapi cukup jelas untuk didengar oleh barisan depan penonton. Bukti penggelapan, pemalsuan dokumen, dan perzinahan. Semuanya ada di tangan pengacara saya. Keheningan yang mencekam tiba-tiba turun menyelimuti kerumunan. Reza ternganga. Pak RT melongo. Bu Siska menurunkan tangannya dari mulut. Tuh tunggu dulu. Gagap Reza, wajahnya kembali memucat. Pak polisi kenal dia? Dia cuma ibu rumah tangga. Saya yang direktur. Saya yang lapor. Aku melangkah turun dari teras. Suara hak sepatu stiletoku mengetuk lantai paving block dengan irama yang mematikan. Aku berjalan menuju tengah kerumunan, memposisikan diri di antara Reza, polisi, dan para tetangga. Ini adalah panggungku. Bapak-bapak, ibu-ibu, tetangga saya yang terhormat, mulauku. Aku menatap mata mereka satu persatu. Tatapan yang selama 5 tahun ini selalu menunduk malu, kini tajam dan penuh otoritas. Malam ini, kalian melihat sebuah pertunjukan topeng yang pecah. Kalian mengenal pria ini? Aku menunjuk Reza yang berdiri gemetar, sebagai Reza Pratama, direktur perusahaan properti, orang kaya baru yang dermawan, suami idaman. Aku tertawa kecil, tawa yang kering dan dingin. Kenyataannya, jabatan direktur itu adalah hadiah dariku. Perusahaan tempatnya bekerja, PT Indira Property, adalah perusahaan warisan almarhum ayahku. Akulah pemilik saham mayoritasnya. Akulah yang mengangkatnya, dan akulah yang menggajinya. Suara gasps, terkesiap, terdengar serempak dari kerumunan. Bohong, teriak Ibu Melinda dari teras. Indira itu anak yatim piatu miskin. Jangan percaya. Dia cuma penulis lepas. Adrian maju selangkah, membuka sebuah map besar dan mengeluarkan salinan akta perusahaan dan sertifikat hak milik rumah. Dia menunjukkannya kepada Pak RT. Silakan diperiksa, Pak RT, kata Adrian sopan. Ini dokumen asli. Rumah ini, tanah ini, dan mobil BMW yang sering dipamerkan saudara Reza. Semuanya atas nama Indira Larasati. Tidak ada satupun aset atas nama Reza.
Pak RT membaca dokumen itu dengan tangan gemetar, lalu menatap Reza dengan pandangan yang berubah drastis. Dari hormat menjadi jijik. Pak Reza. Suara Pak RT bergetar. Jadi selama ini, Bapak membohongi kami semua? Bapak bilang Bapak beli rumah ini tunai hasil bonus proyek. Itu. Reza tergagap, keringat dingin mengucur deras. Bukan hanya membohongi soal harta. Lanjutku, memotong pembelaan Reza. Aku menoleh ke arah Bella yang mematung ketakutan. Dia juga menggunakan uang perusahaan, uang saya, untuk membiayai wanita simpanannya ini. Tas Hermes, jam Rolex, liburan ke Singapura, semua pakai uang hasil curian. Dan malam ini, suaraku meninggi, menumpahkan emosi yang tertahan. Pria yang kalian puji sebagai suami penyabar ini, melempar gelas ke wajah saya, menghina saya, wanita tua, dan mencoba mengusir saya dari rumah saya sendiri, karena dia pikir dia sudah berhasil memalsukan sertifikat tanah. Dasar biadab, teriak salah satu ibu-ibu di kerumunan. Simpati publik berbalik arah dengan kecepatan kilat. Gila ya, sudah numpang hidup, selingkuh, mau ngusir yang punya rumah lagi, sahut bapak-bapak di belakang. Woi, Reza, balikin uang kas RT yang kemarin kamu pegang. Jangan-jangan itu juga kamu embat buat judi, teriak warga lain. Reza mundur teratur, terdesak oleh tatapan menghakimi dari puluhan orang yang dulu memujanya. Dia merasa kerdil. Dinding pertahanannya hancur lebur. Bella. Reza tiba-tiba menoleh ke selingkuhannya, mencari sekutu. Bantu aku. Jelaskan ke mereka kalau kita saling mencinta. Kita bukan penjahat. Bella, yang menyadari kapal Reza sudah karam dan terbakar, melakukan hal yang paling logis bagi seorang oportunis, menyelamatkan diri sendiri. Jangan bawa-bawa aku, jerit Bella histeris. Dia mendorong Reza hingga jatuh terduduk. Aku nggak tahu apa-apa. Mas Reza yang bilang dia yang punya semuanya. Dia ngaku duda kaya. Dia bilang istrinya jahat. Aku cuma korban rayuanmu, Mas. Bella menatapku dengan air mata buaya. Bu Indira, sumpah saya nggak tahu. Kalau saya tahu Mas Reza cuma karyawan biasa yang maling uang istri, saya nggak bakal mau sama dia. Saya jijik. Jijik kau bilang? Reza meraung, hatinya hancur berkeping-keping dikhianati oleh wanita yang demi dirinya dia rela menghancurkan rumah tangganya. Kau yang minta tas. Kau yang minta apartemen. Dasar wanita ular. Mereka berdua mulai saling mencaci maki di depan umum. Sebuah tontonan yang sangat memuaskan sekaligus menyedihkan. Dua orang manusia tamak yang saling menggigit saat terpojok. Cukup, bentak inspektur polisi. Borgol mereka. Dua petugas maju. Klik. Suara besi dingin mengunci pergelangan tangan Reza. Klik. Sepasang lagi mengunci tangan Bella. Reza Pratama, Anda ditangkap atas tuduhan penggelapan dana 5 miliar, pemalsuan dokumen, dan KDRT psikis, ucap polisi itu lantang. Bella Anastasia, Anda ditangkap sebagai penadah barang curian. Saat Reza digiring menuju mobil polisi, dia melewati Ibu Melinda yang masih berdiri mematung di teras. Ibu Melinda menatap anaknya dengan tatapan kosong. Ibu. Rintih Reza. Maafin Reza, Bu. Reza gagal jadi orang kaya. Ibu Melinda tidak menjawab. Dia justru memalingkan wajahnya. Rasa malunya terlalu besar. Anak yang dia banggakan di setiap arisan, anak yang dia jadikan alasan untuk menghinaku, kini diseret polisi sebagai penjahat. Reza dimasukkan ke dalam mobil patroli. Wajahnya menempel di kaca jendela, menatapku untuk terakhir kalinya. Tatapan yang penuh penyesalan, ketakutan, dan kehancuran. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis, lalu berbalik memunggungi mobil itu. Selesai. Kini giliran Ibu Melinda. Wanita tua itu turun dari teras dengan kaki gemetar. Dia melihat sekeliling. Tidak ada mobil polisi untuknya, tapi tidak ada juga rumah untuknya bernaung. Dia menatap Bu Siska, berharap ada belas kasihan. Bu Siska. Panggilnya lirih. Boleh saya numpang malam ini? Kepala saya pusing. Bu Siska, yang merasa tertipu mentah-mentah, membuang muka. Maaf ya, Bu Melinda.
Rumah saya penuh. Lagian saya takut, nanti barang-barang saya hilang kalau ada keluarga maling nginep. Penolakan itu menampar wajah Melinda lebih keras daripada tamparan fisik. Dia menatapku. Pertahanan terakhirnya. Indira? Suaranya bergetar hebat. Air mata asli, bukan air mata sandiwara, mulai jatuh. Indira, mantanku sayang. Ibu hilaf. Ibu cuma orang tua bodoh. Jangan usir ibu ya. Ibu tidur di kamar pembantu juga nggak apa-apa. Asal jangan di jalanan. Aku menatap Sari. Sari mengerti kode mataku. Dia maju membawa sebuah koper plastik murah berisi baju-baju lama Melinda. Maaf, Nyonya Melinda, kata Sari tegas, tanpa panggilan hormat yang biasa dia gunakan. Bu Indira sudah memesankan taksi online untuk Anda. Tujuannya ke panti sosial Tresna Werda milik Dinas Sosial. Di sana Anda akan dapat makan dan tempat tidur. Panti jompo? Melinda menjerit histeris. Aku punya keluarga. Aku punya harga diri. Aku nggak mau kumpul sama orang-orang bau tanah yang dibuang anaknya. Kalau begitu silakan cari tempat lain, sahutku dingin. Tapi ingat, rumah di kampung ibu sudah dijual Reza buat judi. Saudara-saudara ibu juga sudah ibu musuhi karena ibu sombong saat Reza naik jabatan. Kan? Siapa yang mau menampung ibu sekarang? Kata-kataku menusuk tepat di jantung kebenarannya. Dia sendirian. Benar-benar sendirian. Sebuah mobil MPV hitam, taksi online, berhenti di depan gerbang. Sopirnya membunyikan klakson. Sari, antarkan dia ke mobil. Perintahku. Melinda menangis meraung-raung saat digiring Sari keluar pagar. Dia meronta seperti anak kecil, memohon ampun, memanggil nama almarhum suaminya, memanggil nama Reza. Tapi tidak ada yang peduli. Tetangga hanya menonton dengan wajah datar. Karma sedang bekerja, dan tidak ada yang berani menginterupsinya. Saat mobil taksi itu melaju membawa Melinda pergi dari kehidupan mewahnya menuju masa tua yang sepi, aku menghela napas panjang. Beban seberat gunung di pundakku rasanya terangkat seketika. Bubar, bubar, seru Pak RT, membubarkan kerumunan warga yang masih bergunjing. Adrian mendekatiku, menyampirkan jasnya di bahuku yang mulai terasa dingin diterpa angin malam. Sudah selesai, Indira, bisiknya lembut, kau menang. Belum, Adrian, jawabku sambil menatap langit malam yang bersih tanpa awan. Ini baru permulaan dari hidup baruku. Aku berjalan menuju mobil limosin yang sudah menunggu. Meninggalkan rumah mewah yang kini kosong dan gelap itu. Rumah itu akan kujual besok. Terlalu banyak kenangan busuk di sana. Aku akan membangun istana baru, dengan kenangan yang baru. 6 bulan kemudian. Suasana di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta malam ini begitu gemerlap. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan yang dipenuhi oleh elit bisnis Indonesia. Alunan musik orkestra mengalun lembut, mengiringi denting gelas sampanye dan percakapan sopan para tamu undangan. Aku berdiri di podium utama, mengenakan gaun malam sutra berwarna emerald green rancangan desainer Paris yang membalut tubuhku dengan sempurna. Rambutku yang dulu sering kucir kuda asal-asalan, kini tergerai indah dengan gaya wafi yang elegan. Berlian di leherku berkilau, namun tidak lebih terang dari sorot mataku yang penuh percaya diri. Dan dengan ini, ucapku di depan mikrofon, suaraku bergema mantap ke seluruh ruangan, saya resmikan penggabungan Indira Group dengan Nusantara Property. Proyek Green Smart City di Kalimantan akan segera kita mulai bulan depan. Tepuk tangan membahana. Kilatan lampu kamera wartawan menyilaukan mata. Ratusan orang bertepuk tangan untukku, Indira Larasati, CEO wanita yang berhasil menyelamatkan perusahaan dari krisis internal dan membawanya ke puncak kesuksesan baru dalam waktu setengah tahun. Saat aku turun dari panggung, Adrian menyambutku. Bukan lagi sebagai pengacara atau bawahan, tapi sebagai partner. Partner bisnis, dan partner hati. Dia mengecup punggung tanganku dengan lembut. Pidato yang luar biasa, Bu Bos, pujinya. Terima kasih, Pak Komisaris. Balasku dengan senyum menggoda. Kami berjalan menuju meja VVIP. Di sana, di atas meja marmer, tergeletak sebuah tablet yang menyala. Itu adalah laporan bulanan khusus yang disusun oleh tim detektif swasta sewaanku. Sebuah
Bacaan ringan, yang selalu kunanti setiap akhir bulan. Laporan tentang nasib mereka. Aku duduk, menyesap sedikit sparkling water, dan mulai menggeser layar tablet. Membaca detail penderitaan mereka bukan karena aku pendendam, tapi sebagai pengingat agar aku tidak pernah menjadi buta seperti dulu lagi. Laporan 1, Subjek Reza Pratama. Lokasi, Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Blok Tahanan Kriminal Umum. Foto terbaru Reza sangat mengerikan. Pria yang dulu sangat menjaga berat badannya di angka ideal, kini terlihat seperti kerangka berjalan. Pipinya kempot, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat. Kulitnya yang dulu mulus berkat perawatan klinik mahal, kini penuh dengan koreng dan panu, penyakit umum di sel yang lembab dan kotor. Laporan detektif mendeskripsikan kesehariannya dengan detail yang brutal. Reza divonis 12 tahun penjara. Di dalam sel berukuran 3x4 meter yang seharusnya diisi 5 orang, dia harus berdesakan dengan 15 narapidana lain. Bagi penderita kleitrophobia, takut ruang sempit, seperti Reza, ini adalah neraka tanpa ujung. Setiap malam, saat pintu sel dikunci, Reza akan mulai sesak napas. Dia sering berteriak histeris, temboknya mendekat, temboknya mau gencet aku. Teriakannya yang berisik membuat kepala kamar, seorang residivis pembunuhan bertubuh besar, marah. Reza sering dipukuli agar diam. Sekarang, Reza sudah menjadi babu di selnya. Tugasnya adalah memijat kaki para preman setiap malam, mencuci celana dalam narapidana lain, dan membersihkan WC jongkok yang mampet dengan tangan kosong. Ada catatan tambahan di laporan. Subjek sering terlihat berbicara sendiri di pojok sel, memanggil-manggil nama Indira. Dia berhalusinasi bahwa dia masih direktur dan sedang memimpin rapat. Minggu lalu dia mencoba bunuh diri dengan menelan sabun cuci, tapi berhasil diselamatkan dan kini diawasi ketat di sel isolasi yang lebih sempit. Aku tersenyum miris. Kesombongannya telah memakan kewarasannya. Dia ingin ruang yang luas, tapi keserakahannya justru menempatkannya di kotak paling sempit di dunia. Laporan 2, Subjek Bella Anastasia. Lokasi, sebuah ruko kumuh di pinggiran Jakarta Timur. Layar bergeser ke foto Bella. Tidak ada lagi wanita cantik bergaun merah. Foto candid itu memperlihatkan seorang wanita dengan kaos oblong lusuh yang kebesaran dan celana training pudar, sedang jongkok mencuci piring kotor di belakang sebuah warung pecel lele pinggir jalan. Rambutnya yang dulu dibonding mahal, kini kusam, bercabang, dan diikat karet gelang nasi bungkus. Tangannya yang dulu lentik dengan manicure jutaan rupiah, kini kasar, merah, dan pecah-pecah karena terkena sabun cuci piring murahan setiap hari. Setelah skandal itu viral, Bella di blacklist dari semua lingkaran sosialita. Tidak ada sugar daddy yang mau menyentuhnya karena takut terseret masalah hukum atau malu. Semua barang mewahnya disita negara. Apartemen sewaannya ditarik. Dia terlilit utang kartu kredit yang dulu dibayar Reza. Kini, dia bekerja 14 jam sehari sebagai tukang cuci piring dan pelayan warung dengan gaji harian yang hanya cukup untuk makan dan bayar kos petak tanpa jendela. Di video singkat yang dilampirkan, terlihat Bella sedang dimaki-maki oleh pemilik warung karena memecahkan piring. Dasar goblok, kerja nggak becus. Ganti rugi potong gaji, bentak si pemilik warung. Bella hanya menunduk, menangis sesenggukan. Maaf, Bu, jangan potong gaji saya, buat makan aja kurang. Ironisnya, di dinding warung itu terpampang televisi yang sedang menyiarkan berita bisnis. Wajahku muncul di layar TV itu, tersenyum sukses. Bella sempat mendongak, melihat wajahku di TV, lalu menatap tangannya yang penuh busa sabun. Tatapan matanya kosong, penuh penyesalan yang terlambat. Dia membandingkan nasibnya. Mantan istri yang dia hina kini menjadi ratu, sementara dia yang merasa menang kini menjadi debu. Laporan 3, Subjek Melinda. Lokasi, desa terpencil di Jawa Tengah. Foto terakhir adalah Ibu Melinda. Dia tidak di panti jompo, karena dia kabur. Dia memilih pulang ke kampung halaman suaminya, berharap disambut sebagai janda orang kaya. Kenyataannya, dia kini menumpang di rumah kerabat jauh yang dulu sering dia hina miskin. Di foto itu, Melinda yang dulu selalu memakai kebaya sutra dan emas beruncing-runcing, kini memakai das terbolong. Dia duduk di lantai tanah di dapur yang penuh asap kayu bakar. Laporannya menyebutkan,
Subjek diperlakukan seperti pembantu tak dibayar oleh kerabatnya. Dia harus bangun jam 3 pagi untuk menumbuk padi dan memasak air. Jika dia mengeluh sakit pinggang, kerabatnya akan menyindir. Katanya orang kaya, katanya punya anak direktur, minta sana sama anakmu yang di penjara. Kalau mau makan di sini, ya kerja. Melinda sekarang menjadi bahan tertawaan satu kampung. Setiap kali dia keluar ke warung, anak-anak kecil akan menyorakinya, "Nyonya besar. Nyonya besar maling." Kesehatannya memburuk drastis. Rematik dan darah tingginya sering kumat, tapi tidak ada uang untuk ke dokter. Dia hanya bisa mengoleskan balsem murah sambil menangis memanggil nama Reza. Kesombongan yang dulu menjadi mahkotanya, kini menjadi beban yang menghancurkan sisa hidupnya. Aku mematikan layar tablet. Cukup. Aku tidak merasa kasihan. Mereka memiliki ribuan kesempatan untuk berbuat baik padaku dulu, tapi mereka memilih untuk meludahiku. Sekarang, mereka tenggelam dalam ludah mereka sendiri. Bagaimana? Puas? Tanya Adrian, memecah lamunanku. Lebih dari puas. Rasanya damai, jawabku jujur. Buku lama sudah tertutup rapat. Tidak ada lagi halaman yang tersisa untuk mereka. Adrian menggenggam tanganku di atas meja. Kalau begitu, mari kita tulis buku baru. Tentang kita. Aku menatap mata Adrian. Mata yang tulus, yang melihatku sebagai Indira, bukan sebagai aset berjalan. Selama 6 bulan ini, dia selalu ada. Saat aku menangis karena trauma pengkhianatan, dia mendengarkan. Saat aku ragu mengambil keputusan bisnis, dia menguatkan. Tentang kita, ulangku sambil tersenyum. Kedengarannya seperti bestseller. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Sari. "Bu, semua persiapan di rumah baru sudah selesai. Kucing Persia yang ibu mau sudah diadopsi. Kamar anak, untuk masa depan, juga sudah dicat warna pastel sesuai request ibu. Kami menunggu ibu dan Pak Adrian pulang untuk syukuran tumpengan." Aku tertawa kecil membaca pesan Sari. Sari, pahlawan tanpa tanda jasa yang ikut berjuang bersamaku, kini hidup makmur sebagai kepala asisten rumah tangga dengan gaji setara manajer bank. Dia bahkan sudah bisa menguliahkan adiknya. Kebaikan berbuah kebaikan. Kejahatan berbuah kehancuran. Hukum alam sesederhana itu. Aku berdiri, menarik tangan Adrian. "Ayo pulang, Adrian. Sari sudah menunggu." "Pulang kemana?" goda Adrian. "Ke rumah," jawabku mantap. Rumah yang sebenarnya. Di mana tidak ada kepalsuan, tidak ada teriakan, dan tidak ada gelas yang dilempar. Kami berjalan keluar dari ballroom, meninggalkan pesta yang meriah itu. Di luar, Jakarta menyambut kami dengan gemerlap lampu kotanya. Aku menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Masa laluku sebagai istri yang teraniaya telah mati di malam pecahan gelas itu. Kini, aku terlahir kembali sebagai Indira yang tak terkalahkan. Dan wanita tua yang dulu mereka hina ini, sekarang sedang tertawa paling akhir, dan tertawa paling bahagia.